Halo semuanya, baik pada video kali ini kami akan membahas tentang ekofisiologi. Jadi, pohon bukan hanya sekedar makhluk diam, tetapi penjaga keseimbangan ekosistem yang menyimpan banyak rahasia kehidupan. Hari ini, kami akan menjelajahi bagaimana pohon beradaptasi dengan lingkungannya melalui ilmu ekofisiologi, memahami perannya yang vital dalam menjaga harmoni alam. Apa itu ekofisiologi pohon? Jadi, ekofisiologi pohon adalah cabang ilmu yang menginteraksikan aspek ekologi dan fisiologi untuk memahami bagaimana pohon berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam ekofisiologi, pohon dipelajari sebagai makhluk hidup yang mampu beradaptasi dan merespon berbagai kondisi lingkungan. Hal ini mencakup pengaruh faktor biotik, seperti interaksi dengan organisme lain, dan abiotik seperti cahaya, suhu, kelembapan, angin, dan kualitas tanah terhadap fungsi-fungsi fisiologisnya. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekofisiologis pohon. Cahaya merupakan faktor utama untuk fotosintesis, di mana ketersediaan cahaya mempengaruhi laju pertumbuhan pohon. Pohon yang tumbuh di hutan tropis misalnya beradaptasi dengan cahaya yang terbatas di bawah naungan pohon lain. Suhu juga memainkan peran penting dalam laju respirasi dan fotosintesis. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat proses-proses tersebut. Kelembapan dan ketersediaan air sangat mempengaruhi proses transpirasi dan fotosintesis. Pohon di daerah kering mengembangkan mekanisme untuk mengurangi kehilangan air seperti stomata yang lebih sedikit. Nutrisi tanah juga berpengaruh di mana kekurangan unsur hara seperti nitrogen atau fosfor dapat memperlambat pertumbuhan pohon. Terakhir, angin. Angin dapat meningkatkan transpirasi dan mengurangi kelembapan tanah yang berisiko menyebabkan stres bagi pohon. Jika tidak ada cadangan air yang cukup, semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kemampuan pohon untuk tumbuh dan bertahan dengan lingkungan tertentu. Berikut adaptasi pohon terhadap lingkungan. Yang pertama, adaptasi morfologi. Beberapa pohon memiliki daun yang lebih kecil atau lebih tebal untuk mengurangi kehilangan air dalam kondisi kering. Pada pohon yang tumbuh di daerah tropis dengan intensitas cahaya tinggi, daun yang besar dan tebal dapat memaksimalkan penyerapan cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, adaptasi fisiologis. Beberapa pohon memiliki kemampuan untuk menyesuaikan laju fotosintesis dengan ketersediaan air dan cahaya. Pada pohon yang tumbuh di daerah kering, seringkali memiliki stomata yang lebih sedikit untuk mengurangi kehilangan air. Yang ketiga, adaptasi biokimia. Pohon juga dapat mengubah komposisi enzim, fotosintesis, dan mekanisme lainnya untuk lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Pengaruh perubahan iklim terhadap fisiologi pohon. Peningkatan suhu dapat mempercepat proses respirasi dan mengurangi cadangan energi yang dibutuhkan pertumbuhan. Yang kedua, perubahan pola hujan dapat menyebabkan kekurangan air pada musim kemarau atau banjir pada musim hujan yang akan mengganggu pertumbuhan dan distribusi pohon. Berikutnya, aplikasi ekofisiologi pohon dalam pengelolaan iklim. Yang pertama, reforestasi dan deforestasi ekosistem. Memilih spesies pohon yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah setempat sangat penting dalam program reforestasi. Pohon yang dipilih untuk harus mampu bertahan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim serta mendukung keberagaman hayati. Yang kedua, agroforestry. Konsep agroforestry menggabungkan pohon dengan tanaman pangan atau peternakan. Pemahaman tentang ekofisiologi pohon membantu dalam pemilihan spesies yang bertahan dengan baik di berbagai kondisi lingkungan sambil meningkatkan kesuburan tanah dan keberagaman hayati. Yang ketiga, manajemen sumber daya alam. Dengan memahami bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan pohon, kita dapat merancang strategi pengelolaan hutan yang lebih baik seperti pemanenan, pemeliharaan kualitas tanah, dan pengurangan kerusakan akibat perubahan iklim. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi tentang ekofisiologis pohon yakni ekofisiologis pohon memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pohon berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana faktor lingkungan dapat memengaruhi pertumbuhannya. Pengetahuan ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan hutan, konservasi alam, dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Dengan memahami ekofisiologis pohon, kita dapat merancang kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai ekofisiologis pohon. Sekian dan terima kasih.